Ya, ini kembali lagi di channel YouTube Abeng Mufler. Ini saya sedang berada di Kota Bogor di perumahan Jenggelen bersama Bapak siapa? Saya Heri. Pak Heri. Kalau yang satunya Revi. Pak Revi. Ya, saya Abeng Mufler. Memang kelihatannya nggak nyambung ya menanyakan knalpot kok nanyanya terkait dengan bank sampah itu. Sebetulnya saya juga benci gitu kalau melihat orang membuang sampah sembarangan, dan itu saya laksanakan di keluarga saya. Kalau misalkan membuang sampah itu nggak boleh sembarangan itu kan. Jadi saya kedatangannya ke sini itu untuk satu silaturahmi, yang kedua kalinya saya pengen tahu tanya lebih lanjut terkait dengan penanganan bank sampah dengan nama apa sih ini bank sampahnya? Bank Sampah Rangga Mekar. Bank Sampah Rangga Mekar. Ada di alamatnya di alamat Kita ada di Blok I, Blok I. Perumahan Bogor Nirwana Residen. Ya, Blok I nomor 1327. nomor 1327. Perumahan Jenggel lah ya terkenalnya ya. Nirwana Residen. Nirwana Residen, bukan Jenggel ya. Kalau Jenggel sebelah sana. Janggal atas. Oke, ya. Terus lanjut. Jadi sebetulnya kita itu bukan penggerak. Saya tuh sama Kang Sandi waktu itu Kang di Sandi. 2012 itu. Kita cuman hanya beberapa orang yang sering ketemu ngopi aja Ngobrol, di tempat tempat kopi. pencucian mobil. Ya, Gitu. oke. Jadi saya memang teman komunitas dulu, kita beberapa tahun yang lalu ada namanya bikin parade band, lingkar pelajar gitu kan, komunitas atau organisasi. Nah, ya ada radionya juga. Nah di situ ternyata kita nggak ada regenerasi. Akhirnya 2012 itu pecah dan tidak ada regenerasi. Cuman kita ketemu lagi. Saya diajak, beliau sudah ternyata sudah peduli ya sama lingkungan itu dengan cara menanam pohon. Akhirnya ngajak saya, yuk kita bikin sesuatu untuk bumi kan gitu. Akhirnya ketemulah lahan ex TPA Kota Bogor tahun 80 yang waktu itu sudah diserahkan ke PT Alia atau apa gitu. Nah itu waktu itu karena memang sudah dijaminkan ke bank, akhirnya masuklah ke Kementerian Kemenku ya, Kementerian Keuangan. Nah akhirnya terlantarlah ex TPA itu. Iya. Jadi tumpukan sampah tahun 80 itu masih ada. Sekarang sih udah jadi pohon. 2012 kami memberanikan diri untuk illegal planting, nanam pohon di atas tumpukan sampah. Nah mungkin yang akan lebih kerennya lagi kalau misalkan galuga gitu. Galuga ya. Nah ditanamin pohon itu kan sampah banyak per ya. hektar. Nah ini kan cuma 3,3 hektar. Iya. Nah itu alirannya pinggir sungai Cisadane. Iya. Nah, kita tanam dari 2012 itu jenisnya itu ada mahoni, jabon, sengon, buah-buahan dan lain-lainnya banyak. Ya. Sebanyak 5.000 pohon. 5.000 kita pohon. Tanam. Nah tuh pohonnya udah besar tuh pas begitu rehat. Iya. Kanan kiri tuh. Apa aja tadi? Mahoni, Pinus, damar, terus ya banyak lah pohon-pohon keras lainnya. Saya agak bertanya sedikit, kenapa alasannya memilih pohon mahoni, dan itu kenapa tidak memilih pohon-pohon yang kira-kira bermanfaat buat masyarakat? Contohnya gini, itu kita bikin apa? Awalnya gitu ya. Bikin gini loh. Kalau pohon pelindung kita kan nggak bisa ditebang. Makanya kita sisipin ada namanya jabon, sengon. Itu pohon produksi yang bermanfaat. Bila mana sudah waktunya ditebang kita tebang. Nah, tapi untuk pohon kerasannya, untuk hijauannya kita masih tetap. Gitu. Subur itu tanamannya. Subur, Data karena sampah ya. Nah, karena plastik juga ternyata tembus gitu di plastik. Plastik tembus. Jadi sebenarnya plastik itu bisa terurai kalau misalkan udah berpuluh tahun kayaknya. Ribuan tahun ya. Itu pasti tetap panjang ada yang banget butuh, ya. ada yang hancur juga kan itu, cuman karena udah lama. Nah akhirnya 2012 kita sudah berhasil menanam pohon di atas tumpukan sampah. 2013 kita mencanangkan pemerintah Kota Bogor punya program yaitu bank sampah. Bank sampah. Nah kita tadinya mau mendirikan bank sampah itu di sana. Iya. Karena tanahnya labil, bekas sampah. Akhirnya kita cari-cari, dapatlah, karena kebetulan saya juga warga Rangga Mekar, Kang Sandi juga warga Rangga Mekar. Akhirnya banyak komunitas, ada komunitas anak-anak jalanan, OI dan lain-lain, banyak komunitas kita gabungkan di sini. Akhirnya dapat inilah
2014 kita rencanakan, dan program pemerintah enggak. namanya Bank Sampah itu baru lahir, karena dulu itu di kota apa namanya ya, di Jawa itu ada namanya Bank Sampah. Akhirnya Kota Bogor replikasi Bank Sampah. Jawa Nah, mana ya? kalau nggak salah tuh Jogja, bukan, Banyumas. daerah Banyumas, Banyuwangi lah ya. Di sana ada Pak Bambang Suhendra. Pak Bambang Suhendra, iya. Itu dibanding ke sana? Enggak. Sebetulnya replikasi dari sana. Oh, Kita dari replikasi. dinas itu ada yang dibanding ke sana, kita baru bikin. Bakal balik kotanya sendiri. Iya. Nah, waktu itu akhirnya 2014 itu dicanangkan program Bank Sampah, dan lahirlah Bank Sampah ke-11, yaitu Bank Sampah Rangga Mekar Mekar. ini di launching 2015 Bersama Pak Sandi itu. Iya, launching 2015 sama Wali Kota Bima Arya. Bima Arya. Periode pertama. Iya. Dan itu kita bingung kan, bank sampah itu harus seperti apa. Karena kalau menurut saya bank sampah itu bukan program sosial, Menghasilkan malah. tapi harusnya menghasilkan. Tapi Iya, dalam oke. kenyataannya itu sebetulnya ya apa ya, masih prematur. Jadi tidak ada namanya pembinaan. Harus bank sampah itu satu bentuk unit usaha sebetulnya. Iya. Karena juga namanya juga bank. Bang, ya kan, bang. Gitu kan. Jadi yang membedakan kan bank itu karena sampah yang dikumpulkan, ditabung menjadi Nilai uang Nah, rupiah. memang pertama itu nama bank sampah itu keren. Bank sampah bisa, sampah itu bahwa sampah itu bisa ditabung ke bank sampah, dijadikan uang. Tapi 2-3 bulan ya mereka masih antusias, tapi setelah kesananya berkurang. Karena kan dibandingnya apa, ongkosnya aja, nabungnya cuma 6.000, ongkosnya 10.000. Jadi tekor lah banyak itu. Jadi kalau ibu-ibu rumah tangga itu yang nabung itu biasanya dari setiap bawa tabungan sampah itu akhirnya ya berkurang lah, cuma dari 300 nasabah itu sekarang cuma 30-an yang aktif. Dari 300 nasabah, Iya. tinggal 30. Iya, tinggal 30-an yang Masih aktif. yang konvensional. Makanya di kami Bank Sampah Rangga Mekar ini mengembangkan program bank sampah. Itu ada dulunya itu bank sampah keliling. Oh, keliling. Jemput sampah. Jemput Misalkan bola lah ya. setiap ibu rumah tangga atau berapa rumah gitu, tiap hari apa kita jemput. Catat. Nah, tapi harganya kita lebih kurangin karena kita mengeluarkan operasional. Iya, untuk Nah, terus itu juga sama, nggak berjalan. Jadi setiap berkumpul ibu-ibu lebih memilih daripada memilih 1 minggu sekali kita dijemput, katanya lebih baik yang tiap hari aja. Akhirnya dikasih ke pemulung. Gitu. Nah, setelah dipilah mereka, tapi begitu beres bank sampah keliling kita nyatakan ya udah itu juga tidak efektif, kita bikin lagi itu dengan pos pandai. Pos pandai itu masih pengembangan bank sampah, tapi mereka tidak lagi melihat nilai, tapi lebih ke edukasi. Nah, karena pemilahan sampah dari sumber, yaitu setiap RT memiliki pos pandai misalkan. Iya. Anggota masyarakatnya itu di situ berapa? Satu RT misalkan 50 kakak. Nah, hanya satu RT itu aja yang tahu bahwa itu tempat penyimpanan sampah sementara. Jadi mereka sistemnya kolektif. Jadi sampah itu masukin ke pos pandai, dari pos pandai itu ditarik ke ke bank sampah, tarik sama kita. Harganya flat. Kalau nggak salah itu 500 sampai 1.000 rupiah per kilo. Per kilonya. Nah, nilai yang dihasilkan sama koordinator yaitu RT itu bisa digunakan untuk misalkan kepentingan kerja bakti, sosial lagi, tapi bukan untuk pribadi, karena itu kan sampahnya sampah umum masuk yang sudah terpilah. Sampahnya itu jenisnya apa aja? Kertas, plastik, logam, dan itu aja ya yang masuk ke bank sampah itu ya. Masuk ke bank sampah yang punya nilai ekonomi. Semacam residu atau B3 kita nggak terima. Enggak. Karena kita belum punya pengolahan limbah tersebut. Akhirnya
sekarang itu sudah ada sekitar 15 titik pos pandai Pos pandainya. di Rangga Mekar 11 di setiap kecamatan satu-satu. Mudah-mudahan pos pandai itu bisa menyebar Di setiap kecamatan? kelurahan. Ya, sekarang setiap kecamatan. Bentar lagi kita launching. Itu juga dibantu 10 titik itu dibantu sama BNI. Jadi pos pandainya itu memang pabrikasi. Jadi kita taruh dikasih ke warga dari BNI itu. Nah, warga yang mempergunakan itu. Pos pandai itu apa itu? Yang pembakaran itu? Bukan. Pos pandai itu pusat olah sampah perilaku pandai. Namanya pos Pandai itu pandai. pilah, ambil, nabung, daur ulang, ada ini alat dan inovasi. Itu semua yang ini mengatur atau membuat ini dari Bank BNI. Apanya? Yang Kita yang punya konsep dan kita yang punya Serahkan ke program. BNI. Karena dulu kita itu pernah jadi percontohan JICA Jepang. Dulu kita pernah siapa? Mana? di Jepang. Di Jepang. Jadi ini tuh pernah jadi percontohan JICA Jepang 2016. Orang Jepang ke sini. Orang Jepang ke sini dan kita diajak ke sana. Diajak ke Jepang Diajak ke Jepang selama 1 bulanan. untuk ngajarin yang di sana meren. Bukan. Kita belajar di sana. Oh, gitu. Akhirnya dapat program namanya Pos Pandai. Pos pandai. Karena di sana itu Pos Pandai itu adalah stasiun sampah. Di sana. Di Jepang itu. Di Jepang. Di kita saya bikin stasiun sampah tapi tidak bisa. Karena apa? Setelah mengenal kata sampah, mereka tetap aja masih buang sembarangan. Gitu. Tapi begitu dirubah, wah kita ya nggak bisa nih pakai stasiun sampah. Kita pernah coba pakai stasiun sampah tapi pagi-paginya udah berantakan Berantakan sampah di lagi. situ. Berapa orang itu yang ke Jepang? Yang ke Jepang di sini kita pengurus ada 1, 2, 3, 4 4 orang. dan warganya itu ada 9 orang. Difasilitasi oleh orang Jepang itu ke sana. Iya. Paspornya gimana? Semua paspornya juga. Semua difasilitasi. Pulang pergi. Semua sampai uang saku semua. Uang saku juga selama 1 bulan itu. Itu jadi sampai wali kotanya juga, dinasnya juga dinas lingkungan hidup. Nah harusnya program ini tuh Pos Pandai itu udah di launching sama wali kota juga. Waktu itu 2017 kita udah launching, tapi harusnya program itu program yang memang bagus. Ya, harusnya lebih aware lagi. Tapi ya mungkin karena kurangnya kita koordinasi atau gimana, dan mungkin dianggapnya ini bukan program yang akan bisa menghasilkan atau bisa membuat perubahan perilaku orang, itu jauh lebih baik. Ternyata setelah kita jalani, itu anak kecil itu semua umur itu bisa memilah sampah dari rumah. Mereka begitu melihat Pos Pandai, mereka bisa masukkan. Tapi saya sendiri pun barusan tadi pagi aja, dulu setahun 2 tahun itu saya masih susah di rumah, itu susah memisahkan sampah itu. Tapi sekarang ini anak istri itu udah bisa. Misahnya ada berapa kelas itu? Saya cuma bisa ada 2. 2, basah kering. 2 aja. Basah sama kering, organik sama non organik. Udah gitu aja. Udah itu aja. Ntar setelah terkumpul terpisah, yang organiknya kita bawa ke TPS 3R untuk pengolahan sampah organiknya. Tapi sampah non organiknya saya pilah kembali sesuai dengan jenis, yaitu kertas, plastik, logam beling. Dipilah baru dibawa ke sini. Untuk pengambilan ke warga itu dikenakan ini berapa per bulannya? Enggak. Apakah diambil dari bank sampah itu tadi? Dari bank sampah ini malah ngasih. Malah ngasih ya? Karena kan sampahnya yang punya nilai. Gitu. Jadi kertas, plastik, logam beling itu yang dilayani sama Bank Sampah Rangga Mekar itu melalui Pos Pandai. Mereka kan kolektif, koordinatornya RT misalkan, atau ibu-ibu PKK atau apa gitu kan. Nah itu bisa, mereka punya WA group. Jadi kalau misalkan udah penuh Pos Pandainya, itu tinggal ditelepon atau di WA, Mas tolong dijemput, kalau enggak dijadwalkan. Bukannya mereka bayar, malah dibayar ya dari hasil sampah itu ya. Iya. Nah ini sebetulnya kan luar biasa. Kalau menurut saya luar biasa, karena bukan apa-apa. Satu, merubah image atau merubah paradigma lama itu sangat sulit. Makanya saya berubah dengan paradigma yang baru. Makanya kita tidak berhenti dengan alat atau sarana. Kita juga edukasi itu bisa lewat lagu. Karena kita menciptakan lagu-lagu tema lingkungan di sini. Karena di sini ada bank sampah, rumah kreatif yang sekarang ini ada TPS 3R, kita paling lengkap di Kota Bogor, itu paling lengkap gitu.
di sini. Ya. Ada rumah kreatif, bank sampah, TPS 3 tempat pengolahan sampah organik. Iya. Gitu. Jadi kenapa dijadikan contoh? Kita modelnya jadi satu lembaga, yaitu sekarang kita udah yayasan. Dulu kita KSM. Kelompok swadaya masyarakat. Sekarang udah yayasan. Sudah yayasan Bumi Selaras Sejahtera. Nah, dari KSM itu kita kan masa mau swadaya terus apa nasibnya anak-anak kita gitu yang kerja. Apalagi sekarang kan kita regenerasi. Iya. Nah, dengan adanya rumah kreatif, kita bisa berkreativitas menjadikan sampah-sampah itu yang punya nilai jual itu bisa kita bikin apalah segala macam. Contohnya pengganti polybag, kemasan-kemasan ganti polybag jadi bibit. Kita jual bibit pohonnya. Kayak gitu. Terus komposnya, pupuknya. Pupuk cair, pupuk padat itu bisa kita. Magot nggak? Magot kita sudah pernah coba, tapi karena di sini tuh lingkungannya perumahan. Jadi kalau misalkan terlalu basah atau bau, ya itu akan menimbulkan bau. Udah pernah? Udah pernah. Karena kita bukan apa sih, punya biodigester alatnya. Ya, untuk pengomposan. Jadi yang outputnya itu ada gas metan sama pupuk cair dan padat. Dan itu alat juga yang menyediakan kan pemerintah. Iya. Itu alat itu. Mesinnya masih ada. Masih ada, cuman sekarang itu kendalanya itu karena dulu nggak ada maintenance dari pihak perusahaannya atau pemerintah sendiri, bahwa alat ini itu harus diperbaiki sekian berapa 5 tahun sekali atau berapa gitu. Ini tidak ada. Jadi kita harus lapor bahwa ini rusak segala macam gitu kan, macet segala macam, belum ada. Karena kita kan bukan yang buat. Iya. Tapi kita cuma hanya penerima manfaat. Kalau memang itu masih berjalan, kita bisa lakukan jalan di jalan. Nah sekarang kebetulan lagi macet. Nanti bisa dilihat ya, mesin pembakar boleh. Sama yang mesin untuk pembuat pupuk cair dan padat itu ya. Nah, ntar begini aja, saya cuma hanya menjabarkan sekilas sejarahnya. Terus ntar untuk lebih lengkapnya ke ketua yang baru sama Pak Repi yang tadi. Oh iya. Untuk lebih lanjutnya TPS 3R ada Pak Sultan, Ahmad sama Repi khusus bagian bank sampahnya. Iya. TPS 3R-nya ada Ahmad dan ketuanya ada Mas Sultan. Oh, mari gitu. Iya, mari. Ruangannya. Siap. Baik, kasih. Nih pos pandainya. Sampahnya. Ini bank sampahnya. Ini banknya, ini tempat pilahnya, dan itu anak-anaknya. Sudah selesai memilah begitu. Yeah. Nah ini sampah yang sudah dipilah, di packaging sesuai dengan jenis. Nggak bau tapi ya. Bank sampah tapi nggak bau karena ada pemilahan tadi sampah kering dan basah itu tadi ya. Iya. Di plastik dipilah sendiri gitu ya. Plastik itu kan banyak jenisnya. Sama jenisnya ada apa segala macam gitu kan. Ada berapa jenis? Banyak, Pak. Nah, ini salah satu anak-anak jalanan ini. Oh, anak-anak jalanan yang di yang dikaryakan jadi mereka di jalan lebih baik. Inilah. Nambah ilmu, wawasan, pengetahuan ya kan, hubungan juga. Banyak lah kalau jenis banyak. Sampahnya banyak jenisnya. Aqua B banyak. Iya. Kertas, duplex banyak, kardus, aluminium, logam. Mesin kadang-kadang ada malah ya. Mesin, kancuran, komputer. Banyak ya. Iya. Baik, mari terima kasih. Ya, yang disebut pos pandai itu. Oh, ini pos jadi pandai. Ini khusus kertas, ini khusus plastik, ini khusus logam dan beling. Kenapa lebih kecil? Karena jumlahnya lebih sedikit. Plastik,
Kertas. Ini kalau plastik, Heeh. ini untuk logam dan beling. Logam dan beling. Jadi kalau sudah penuh kotak ini, Oh, baru ada koordinasi dari koordinatornya dijemput. ini segini ini untuk tingkat apa? Ini Desa. skala 10 sampai 20 rumah. 10 sampai 20 rumah. Hmm. Dibagikan ke mereka, ditaruh ya. Jadi ini jumlahnya itu kalau di timbunannya itu adalah 2 meter kubik. Di timbunannya. Nah ini yang kebetulan ya bantuan yang BNI ini. Yang ini lebih besar. Oh yang ini Kapasitasnya lebih besar daripada lebih itu besar, ya. karena ini lebih lebar kayak Lebih itu. lebar, iya. Menyesuaikan lokasi yang akan ditempatkan. Oh, iya, Jadi ini sebetulnya nggak perlu lah. Pos Panda ini adalah salah satu bentuk bank sampah unit di setiap RT. Iya. Nah ini bank sampah induknya skala Bang sampai kelurahan. ini skala kelurahan ya. Gitu. Jadi kalau kita ngebentuk bank sampah seperti ini lagi itu tidak akan jalan seperti yang kami lakukan. Tapi kalau ngebentuknya bank sampahnya seperti ini, Pos Pandai itu yakin jalan. Semua warga akan tahu bahwa Pos Pandai itu adalah bank sampah unik. Ya tadi seperti ceritakan anak-anak aja bisa ya kan. Anak-anaknya tahu kan ada ini. Iya, gambarnya, ada ada edukasinya, tulisannya. segala macam. Kita banyak sih videonya waktu pertama. Boleh nanti copy videonya dikirim ke saya. Nah, ntar melalui Kang Repi sama Pak Sultan ya. Iya, tapi maaf saya kalau kunjungan-kunjungan kayak gini nggak terlalu formal banget gitu. Oh, nggak apa-apa. Yang biasanya gitu. Yang jelas kan itikat kami itu baik. Nah, ini salah satu contoh jenis sampah yang masuk ke Pos Panda. Ini dari Dinas Lingkungan Hidup. Kita dibantu seperti ini alatnya. Bisnisnya ini ya. Nah, ini semua jenis-jenisnya ada. Jadi banyak sekali ragamnya yang punya nilai ekonomi ada di sini. Sebenarnya enak kita ada ruang podcastnya buat ini. Jadi kalau memang ini tuh bisa langsung di sini. Cuman kebetulan hari ini. Pos Pandai. Nah, ini generasi kedua. Mas Ari dia sekarang sudah di Mana yang sudah ini? kerja yang ini. Mas Ini Ari udah. dulu beliau yang pegang bank sampah. Halo Mas Ari. Nah, sebelum dilimpahkan ke Repi ada Mas Ari. Ini Mas Ari yang ya. pegang bank sampah. Tadi dulu yang Generasi Generasi kedua. keduanya. Nah, Ini generasi ketiga. ketiga yang tadi Repi. oh Nah, ini dari beliau Iya, waktu itu jalan dia bank sampah keliling beliau. oh iya. Yang tahu. Tadinya akhirnya mandek gitu ya. Nah, akhirnya bukan mandek karena memang tidak efektif. Akhirnya Pos Pandai itu, nah ini Ya, Pos bagian Pandai Repi ini, lah ya, gitu. ya. Nggak efektif Pak, jadi operasionalnya terlalu gede Terlalu Pak. tinggi. Iya. Efektif Hasilnya tuh efektif banget gitu Iya, kan iya. untuk di masyarakat tuh efektif, cuman operasionalnya terlalu tinggi, nggak nutup jadinya kita. Iya benar. bensinnya Iya. gitu kan. Iya. Kan kalau misalkan bank sampah keliling tuh kita rutin tiap minggu sekali datang Benar, ke lokasi benar. gitu Iya, kan, iya. melakukan penimbangan di sana Iya. gitu kan, nggak nutup operasional kita gitu. Iya iya. Sedangkan petugasnya waktu itu Kalau untuk berapa Pos Pandai sih sebenarnya lebih efektif. Jadi masyarakat kan emang kolektif di situ ya. Iya. Jadi nggak perlu kita nunggu dulu mau nimbang Benar. atau gitu kan. Cukup datang ke sana ngangkut sampah udah selesai Iya gitu. iya benar. Gitu aja sih. Iya. Baik, mari kita bisa lihat ke belakang Boleh, tempat Kak. ini ya. Oh, ini Nanti nganter nih. jauh ya? Dekat sih. Jalan kaki. Jalan kaki aja. Oh iya, tadi sendal saya di depan ntar. Kita ke lokasi. Kita sudah Wana Wiyata Widya Karya dari Kementerian Lingkungan Hidup Ya. 2022. Jadi salah satu KSM yang dapat penghargaan Wana Wiyata Widya Karya tempat pelatihan dan Tempat pelatihannya. Ini sampah-sampah daun yang dijadikan kompos. Ini yang daunnya jadikan kompos. Ini
Ini hasilnya, hasil komposnya. Itu hasil pengayakannya. Ini udah diayak. Udah bagus, ini tinggal pakai. Itu yang ayakannya. Heeh, Itu yang ayakannya. pengayakannya masih proses dijadikan lagi. Nah, ini yang baru. Oh, Yang baru kita cuman begini aja, ditumpukin begini. Ntar kita balik lagi. ini daunnya ngambil dari mana? Ngambil dari sini aja. Oh, dari daun-daun sini aja. Ini prosesnya ditumpuk aja kayak Ditumpuk gini. aja, ntar dibalik. Dibalik lagi. Dibalik lagi. Nah, ntar kalau sudah benar-benar sudah fermentasi, udah hancur, baru kita ayak. Ayak. Nanti Sisanya ayakannya kayak gitu lagi. Kayak gitu lagi, ntar kejadi lagi ayak lagi. Oh, nggak Terus tersisa menerus ya, gitu. terus menerus ya. Buat itu bisa langsung buat pupuk apa ada campuran lagi? Itu bisa langsung dipakai, Hmm. karena kan organik langsung. Iya, iya, iya. Tadinya bekas tumpukan sampah di mana? Apanya? Yang bekas tumpukan Oh, sampah depan. di depan sana. Nah, itu di wilayah. Nah itu dia tadi kenapa saya tanyakan kenapa nggak ditanamin kayak pohon alpukat aja apa mangga ataupun apa Ini kan gitu. namanya taman arboretum, jadi semua jenis tanaman ada. Oh semua jenis tanaman. Wah, ini nih petugas Oh ini 3R-nya. ini dengan siapa? Enggak. Oh Pak Angganya ini. Iya 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 iya. Ayo mari. Kompak kalau di sini mah ya. Makanya Nah, ini tadinya maggot. ini tadinya maggot. Tapi Oke. saya coba ntar akan ada lagi maggotnya. Akan dibudidayakan lagi ya. Nah, sebetulnya sampah yang sebetulnya itu adalah ini. Di sini. Sampah Aslinya. Nah, ini warga yang berbayar. Oh. Kita tak karena kita kan jemput. Iya iya iya. Mereka bayar tiap bulan ini sampahnya. Nah, itu inseneratornya. Oh itu inseneratornya. Gun lagi bakar? Oh, asapnya tipis dan uji emisinya sudah lulus. Udah lulus uji emisi Ya, dari beginilah, Kementerian Lingkungan Hidup ya. Ya. Itu asapnya guys. Tipis. Ini memang ini baru kita nih ya TPS 3R yang dibantu sama BNI yang memiliki sistem pembakaran. Yang itu ya. Iya bentar. Ini yang seperti ini. Jadi berkala terus masukin lagi Iya. gitu ya. Habis masukin. Jadi kesiniin dulu ini yang mau dibakarnya, masukin ke sini, timbang baru masuk. Jadi sampah datang dari sini, Ya. datang dipilah, diambilin yang perlu-perlu gitu ya. Takut ada Inilah yang yang paling masuk nilai. nggak boleh baterai. Oh baterai nggak bisa. Boleh masuk ke sini. Bila Sisa pilahan itu ada namanya residu kayak seperti itu tuh. yang ini. Styrofoam apa kayak gitu kan. Oh iya iya. Baru dimasukin di bak. Terus kalau yang tadi yang misalkan yang basah-basah, Ini alatnya. Ini kebetulan alatnya lagi macet yang organik. jadi ini apa gas Cacah metan. dulu ya, jadi gas metan. Itu kan ada kolamnya di situ. Hmm. Kebetulan ini kan memang per tahun ini kita mulai Januari ini mau dibongkar nih kan. Katanya perusahaannya sudah mau bongkar. Mau Oh, yang- perbaiki. Yang tadi dibilang untuk perbaikannya belum diperhitungkan gitu ya. Ya, Ini. Ya. Berarti sekarang udah 8 tahun nih. Belum ada karena ini udah macet. Ini kalau masukin sampahnya di mana? Dari situ. Ini dari mesin bercacah ini Iya, dicacah dulu kan cacah. sampahnya seperti bongkol jagung apa segala bekas nasi. Apa ini bahan bakunya? Fiber. Fiber ya. Boleh saya lihat itu tempat memasukkannya? Ini ada baknya. Lihat sini. Bak inletnya itu. Oh ini buat masukin. Nah, ini outletnya. Outletnya. Oh penuh air ya? Iya, karena macet kan. Harusnya kan langsung keluar. Nah, ini gasnya. Kedalaman berapa ini kedalamannya? Ini paling besar, 17 meter kubik.
17 meter kubik ya. Dalamnya berarti dalamnya itu sekitar Outletnya. 3 meter. Ini jadi pupuk cair. Oh, pupuk cairnya ini Iya. yang buat nyemprot insektisida itu ya. Bukan. Ini buat tanaman. Oh, pupuknya. Nah, ini buat pupuk. Ini fiber. Iya. Fiber. Nah inilah harusnya kan kayak gini diperhitungkan berapa tahun sih kekuatannya. Iya. Jadi ada macet kayak gini kan bisa ini ya. Ya kita bisa bisa tahu. ditanggulangi. Contoh kalau insinerator ini nih. Mm-mm. Kemarin gimana per setahun sekali ya? Per setahun sekali kita harus mengeluarkan budget lagi pemeliharaan Mm-mm. untuk mengganti filter. Nah itu kan sudah dijelaskan gitu kan. Nah ini tidak Mm-mm. harus mengganti filter yang sana tuh, yang bolong-bolong di bawah. Nggak ada penjelasannya. Udah ada kalau Iya, ini mah. udah ada. Kalau ini nggak ada. Kalau ini nggak ada. Berapa tahun sekali ini harus gimanain nggak ada. Tapi kalau ini ada. Iya. Tapi perusahaannya memang mau bertanggung jawab. Mereka juga mau belah ini. Oh gitu. Iya. Per Januari ini saya sudah hubungi perusahaannya industri kemarin namanya industri. Mm-mm. Beliau sudah ketemu bareng. Kita harus yang bongkar katanya. Karena kalau yang bongkarnya sembarang orang nggak bisa dibenerin. Iya. Jadi prosesnya sampah dicacah di sana, Dicacah, masuk sini, ke inlet, masuk ke biodigester, dia diapain? difermentasi. Inletnya diapain? Didorong apa disedot? Dia apa? masuk sendiri. Jalan gitu. Iya, masuk sendiri dan ada sistem manual pengaturan. Dirajuk. Ntar masuk, nah, terus difermentasi jadi gas, Mm-mm. nah, keluarnya jadi pupuk cair sama pupuk padat. Terus nanti residunya itu apa? Sisa-sisanya? Nggak ada. Nggak ada kan jadi kompos. Oh, jadi kompos. Ngambilnya? Ngambilnya di sini di lumpur. Oh, lumpurnya sini. Nah. Sebetulnya nanti kalau misalkan udah jadi pupuk cair, tadi Iya. cair dan padat ya. Iya. Cair airnya, yang padat yang Airnya ntar lari kan ini ada 2 bak. Iya. Inletnya itu ada 2. Di sana yang ada lumpurnya, di Iya. sini yang bersih. Yang bersih, sudah air jadi doang. air doang. Jadi itu udah jadi pupuk. Itu udah jadi langsung jadi pupuk cair. Waktu pas pertama ibaratnya di apa? Diolah apa namanya? Fermentasi itu nggak pakai obat apapun. Kita pertama itu starternya itu pakai kotoran sapi. Kotoran sapi buat starter Kotoran sapi awalnya buat starter ya. awal. Kesininya udah nggak pakai karena sudah ada fermentasi. Ada fermentasi nggak pakai pupuk, apa nggak pakai itu tadi apa namanya? Sapi ya. Iya. Iya. Kalau sekarang karena memang lagi macet, mudah-mudahan sih bisa secepatnya perbaiki. Siap. Nah sekarang ini karena memang tidak dipilah, jadi banyak residunya yang dibakar. Organik maupun non organik dibakar. Karena ini macet kan juga. Iya. Nah inilah salah satu contoh perubahan perilaku yang tidak berubah itu ini. Sampahnya tetap tercampur di warga. Karena apa? Mesin satu macet, ya jelas di sana di sini juga pengolahannya macet, di sana juga edukasinya juga bingung. Iya, karena mungkin kita itu negara berkembang, ya bukan negara maju. Pola pikir kita juga sih kadang-kadang apa ya? Semua itu harus bergerak dari mulai bank sampahnya, ya kan, warganya, RT-nya, RW-nya, desanya, camatnya, semua itu harus bergerak. Pemangku kebijakan, iya. Jadi istilahnya nomor 1 dulu, buanglah sampah pada tempatnya. Itu nomor 1. Jadi tidak terjadi tapi banjir apa itu? Nggak ada buang, tapi simpanlah sampah. Simpanlah. Oh begitu, karena ada bank sampahnya itu. Iya. Karena apa? Kalau kata buang, barang apapun yang sudah bilang topi buang. saya aja buang nih, pasti dibuang. Tapi kalau topi saya simpan, pasti mereka milih. Anak saya aja begitu. Ini beling-belingnya juga laku ini ya. Ya, masih bisa. Iya. Oke. Ya inilah Oke. tempat sampah. Oke, terima kasih sekali ini Seharusnya atas. ini sudah tidak ada. Ini sampah dari mana? Nah ini Belum sampah- masuk. Sampah basah. Belum masuk ke sini belum? Hasil pilahan. Oh, hasil yang pilahan. tidak terbakar karena kan Yang- kita macet satu. Kalau macet satu pasti sampah Oh, sejenis jadi masih belum bisa diolah.
masa sampah organiknya yang belum bisa diolah. Iya. Jadi akhirnya jadi residu. Ini nanti buangnya paling ke TPA ya. TPA. Di TP-nya di TPA-nya di Galuga. di Galuga. Ya. Nah, harusnya kita sudah tidak buang ke sana Ke lagi dengan Galuga. alat ini. Habis ya. Habis. Cuman alat ini yang macet yang satu. Kalau alat ini nggak macet, sampah yang basahnya itu, organiknya itu kita bisa langsung caca. Tuh, Rencana buat teman-teman untuk magot ada ya? ada. Memang kita sudah ada magot, cuman waktu itu saya bilang berhentikan aja dulu. Karena timnya. Tempatnya belum selesai, itu belum tertutup. Iya. Jadi nggak boleh sembarangan orang masuk kan. Akhirnya ya tahun ini lah kita akan adakan lagi. Iya. Tempatnya kita beresin. Mudah-mudahan sih ada support dari pemerintah atau dari perusahaannya. Harapan terakhir mau yang disampaikan apa ini terkait buat Harapan bank sampah? terakhir sih sebetulnya gini, kalau memang pemilahan sampahnya dari sumber kita akan lebih mudah. Semakin banyak orang yang peduli Iya. ke lingkungan atau ke persampahan, setiap orang pasti beban kita akan lebih ringan. Iya. Karena beban kita dengan adanya tumpukan seperti ini, waduh, bebannya berat. Sampai jam berapa? Ini boleh ditanya sampai jam berapa kalau milah? Milah. Jam berapa? Jam 8 sampai jam 9 malam. Iya. Masya Allah. Karena sampah tercampur. Iya. Nah, mungkin harapan saya ada kebijakan yang tegas dari pemerintah daerah untuk ke masyarakat bahwa sampah itu harus Sampah harus dipilah ya. karena sampahmu tanggung jawabmu, bukan tanggung jawab kita. Dari warga udah dipilah gitu Dari ya. warga harus Cukup 2, kering basah itu aja ya. itu aja. Iya. Oke lah kalau begitu, ini terima kasih sekali Sama-sama. sudah memberikan waktunya. Semoga ini bisa dilihat oleh orang banyak, terutama buat saya sendiri. Jadi saya tahu prosesnya seperti ini yang tadi udah dijelaskan panjang lebar. Saya sendiri sangat berterima kasih sekali. Sama-sama. Iya, informasinya. Oke, gitu aja guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.